Di bawah dampak parah dari pembatasan ekspor chip AS, China melihat semakin banyak perusahaan semikonduktor yang meninggalkan pasar tahun lalu. Data dari TMT Pos penyedia informasi bisnis dan teknologi terkemuka China pada tanggal 16 Februari menunjukkan bahwa PKC mencabut lisensi 5.746 perusahaan chip pada tahun 2022, naik 68% dari tahun sebelumnya. Lebih dari 2.300 perusahaan chip membatalkan pendaftaran antara September dan Desember hanya dalam waktu 4 bulan. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata sekitar 15 perusahaan harus menutup bisnis mereka setiap hari. TMT Pos mengatakan bahwa sanksi AS adalah alasan utama dari gelombang kebangkrutan yang baru. Selain itu, Sintang Ren melaporkan bahwa industri chip China sedang mengalami fase kontraksi. Faktor lain termasuk perusahaan-perusahaan belum matang yang bergabung dengan pasar untuk mencari keuntungan yang mudah. Kemudian ketika keadaan menjadi sulit dan bisnis menjadi tidak menguntungkan, mereka keluar dari pasar. Mengenai pembatasan ekspor AS, Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Biden menerbitkan langkah-langkah kontrol baru pada Oktober lalu untuk menghambat kemampuan Partai Komunis China, PKC, untuk membeli dan menggunakan teknologi AS dalam memproduksi chip kelas atas untuk pengembangan militer, kecerdasan buatan, dan superkomputer. Peraturan baru tersebut menetapkan bahwa perusahaan harus mendapatkan lisensi dari Departemen Perdagangan AS sebelum memasok pembuat chip yang berbasis di China dengan peralatan manufaktur AS yang canggih. Laporan Nikkei Asia menunjukkan bahwa pembatasan ekspor kali ini juga merupakan ancaman terbesar bagi sektor chip China, karena pembatasan tersebut jauh lebih membatasi daripada tidak memiliki akses ke teknologi mutakhir AS. Outlet yang mengutip sumber melaporkan pada tanggal 11 Oktober bahwa untuk pertama kalinya peraturan AS yang baru tidak mengizinkan orang Amerika keturunan China yang memiliki kewarganegaraan AS untuk membantu dalam pengembangan atau produksi chip canggih tertentu di fasilitas pembuatan chip yang berbasis di China. Langkah ini tepat mengenai jantung ambisi chip Beijing. Akibatnya, Fabsmith terbesar di China membukukan pendapatan pada kuartal keempat tahun 2022 anjlok 15% dari kuartal sebelumnya. Selain itu, Departemen Perdagangan AS juga berencana untuk memasukkan Yangtze Memory Technologies, pembuat chip memori utama China dan sekitar 30 perusahaan China lainnya ke dalam daftar hitam perdagangan. Awal bulan ini, otoritas mengumumkan bahwa Jepang dan Belanda ingin bergabung dengan AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap pengiriman alat pembuat chip ke China. Seperti yang dilaporkan oleh SCMP, industri subkonduktor China menyumbang hampir 40% dari PDB-nya, sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, China membutuhkan chip kelas atas. Namun Zhang Guoming, presiden produsen peralatan semikonduktor yang terdaftar di Shanghai, Watson Technology, mengatakan kepada SCMP bahwa dia tidak optimis tentang prospek sektor chip China. Zhang mengatakan bahwa kontrol ekspor terbaru mungkin akan menyulitkan kami untuk berinvestasi dalam simpul-simpul proses manufaktur tingkat lanjut di masa depan. Dia menambahkan, dalam persiapan menghadapi musim dingin, kami harus melakukan lebih banyak penelitian dan pengembangan. SCMP melaporkan bahwa sanksi AS telah membuat organisasi di luar negeri menangguhkan atau menghentikan prediksi mereka bahwa China akan menyalip AS untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia.